Ini kalau pegawai Pemku tidak pakai masker, saya ketemu suruh masukkan di bawah meja, suruh tiarap di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa AcehEbaik.com, sebagaimana yang sudah hari ini kita melaksanakan program PEHTEP bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Haji Abidullah Usman SE AKMM. Beliau sudah berhadir. Ini hari ini kita membahas masalah perkembangan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Kita ingin tahu yang selama ini Bapak Abdullah selaku Kepala Daerah Kota Banda Aceh sangat konsen, sangat menaruh atensi terhadap pencegahan COVID-19 ini, sehingga beliau langkah gemilang ya, baru-baru ini sudah mengeluarkan Perwal 51 tahun 2020. Ini dengan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan sosialisasi prokes ini. Sehingga yang diharapkan dengan Perwal ini, masyarakat taat dan patuh terhadap kedisiplinan prokes ini. Untuk kita mulai, kita persingkat. Kami langsung tanya ke Pak Wali Kota, Pak Abidullah, apa Pak yang sudah dilakukan? Ini kan semakin meningkat COVID kita, sebagaimana kita ketahui apa yang disampaikan oleh jubir beberapa daerah ini. Tapi kita bicara Banda Aceh yang juga terus meningkat. Kira-kira apa saja Pak yang sudah dilakukan? Baik, Pak Anwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar, seluruh penonton dalam silaturahmi melalui Aceh Image pada hari ini, semuanya kru dari Aceh Image yang saya banggakan, Pak Anwar sebagai pembawa acara. Tentu kami sangat berterima kasih atas inisiatif daripada Aceh Image pada hari ini untuk bersilaturahmi sekaligus kita mensosialisasikan dan juga penguatan pelaksanaan penerapan daripada Perwal nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan prokes tentang penegakan hukum dan pelaksanaan prokes ataupun protokol kesehatan bagi masyarakat. Sebelum saya menyampaikan apa yang sudah dilakukan, tentu saya ingin memberikan gambaran terhadap perkembangan COVID-19 di Kota Banda Aceh, di mana sesuai dengan laporan pada hari ini, per hari ini total yang terkena COVID itu ada 1.463. Dan meninggal ada 55. Kemudian sembuh ada 1.013. Alhamdulillah. Dan juga masih dalam perawatan hanya 442. Walaupun 1.463 itu total, tapi sudah sembuh banyak sekali. 67,1% yang terjadi sembuh di Kota Banda Aceh. Dan tadi saya merasa gembira dipuji oleh provinsi bahwa di antara semua yang sembuh yang terbanyak itu adalah di Kota Banda Aceh. Kita tidak puas dengan situasi-situasi yang walaupun kita dalam angka kesembuhan yang meningkat, tapi kita juga pada tanggal 2 September 2020 ini kita sudah keluarkan Perwal nomor 51 tahun 2020, yaitu dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami sering melihat Pak Wali Kota, ini kan kesehariannya kami lihat ada petugas-petugas ini yang datang ke warung-warung, ke masyarakat, walaupun di Simpang 5 di jalan-jalan, ini untuk
melaksanakan sosialisasi ini, tentunya ada sanksi, Pak. Yang kami dengar. Ya, sebenarnya itu tidak lagi sosialisasi. Iya. Kita sosialisasi sudah kita laksanakan sejak dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 17. Jadi 2 minggu kita melaksanakan sosialisasi. Jadi sekarang itu masa penerapan. Artinya itu sudah sampai ke masyarakat. Sudah sampai ke masyarakat. Kita kan termasuk Aceh Imes dan juga radio, kemudian surat kabar, media sosial lainnya, itu sudah melalui televisi. Itu kita sudah sosialisasikan apa yang terkandung di dalam Perwal nomor 51 ini. Berarti ini sekarang untuk penerapannya, Pak? Iya. Ada sanksi nggak, Pak? Kira-kira apa? Oh ya, jelas. Kita yang pertama, kita sebenarnya ini Perwal ini kita keluarkan kepada masyarakat ini karena bukti wali kota dan jajarannya juga Forkopimda sayang kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Supaya tidak ada yang terjangkit COVID-19. Jadi kita dukungkan, kita bantukan dengan penghalang pelanggar itu dengan Perwal. Jadi ada sanksi. Kita apa yang harus tidak boleh dilanggar itu ada 4M. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Seperti kita duduk ini sudah menjaga jarak. Dan juga di samping itu adalah menjauhi kerumunan. Jadi tidak membuat kerumunan. Ini perintah daripada Perwal 51. Oh ya. Kalau ada kalau ada pelanggaran. Ya, itulah. Ini apa saja, apa enggak? Gimana sanksinya? Karena Perwal ini kita buat apabila tidak ada sanksi, ini kita maklum sajalah mungkin kita juga nggak menjalankan, tapi karena kita sudah punya sanksi, ini harus dijalankan oleh setiap warga siapa saja yang berada di Banda Aceh. Jadi apabila tidak dilakukan sesuai dengan perintah daripada Perwal, maka dia akan terkena sanksi sosial, sanksi adat, sanksi administratif. Jadi sanksi sosial ini bisa suruh gotong royong, bisa suruh baca Pancasila, bisa ayat pendek barangkali. Kemudian ada sanksi adat, suruh azan, suruh ngaji di masjid mungkin banyak lagi yang lain yang. Tapi apabila dia tidak menjalankan, maka terkena sanksi administratif. Boleh menggantikan dengan membayar uang 100.000 bagi perorangan. Tapi bagi perusahaan, apabila dia langgar, ini yang perusahaan kecil itu harus membayar denda 250.000. Nah, apabila dia perusahaan besar, ini harus dibayar sanksinya sebesar 500.000 rupiah. Perusahaan kecil klasifikasinya apa? Termasuk warung kopi ini? Sebenarnya warung kopi kecil kita anggap yang restoran yang ada di kota. Tapi misalnya nanti yang melanggar itu perbankan, asuransi, ini langsung 500.000. Pak Jalom dah copeng. Oke, Pak Wali. Jadi Pak Wali, kalau itu misalnya warung kopi, ada dipungut biaya karena pelanggaran. Lalu uang ini kemana, Pak? Uang ini tentu masuk ke kas daerah, menjadi penerimaan daerah. Tentu mungkin yang kena denda ini selama ini nggak bantu pembangunan, bantu nanti manfaatnya untuk orang lain, bisa juga. Pokoknya untuk segala berbaur dengan seluruh dana yang lain. Yang digunakan untuk kepentingan. Tapi bukan itu sebenarnya, kita nggak perlu nih pun kan dengan denda ini, bukan itu targetnya. Targetnya harus patuh terhadap protokol kesehatan. Disiplin terhadap protokol kesehatan. Pak Wali, ini umum orang tahu seolah-olah ini sanksi ini cuma hanya diberikan untuk masyarakat luas, termasuk usaha kecil seperti Bapak katakan tadi. Tapi bagaimana jika yang melakukan pelanggaran itu adalah pegawai misalnya? Ini ada daerah yang pegawai bahkan potong TPK, tunjangan prestasi kerja. Tapi kalau kita tetap berlakukan, kalau saya dapat pegawai nggak pakai masker, mungkin saya suruh masuk di bawah meja.
Oh ya. 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 Ini kalau pegawai Pemko tidak pakai masker, saya ketemu suruh masukkan di bawah meja, suruh tiarap di situ bentar. Iya, iya. Tapi memang itu boleh digantikan dengan membayar uang 100.000. Iya, iya. Itu boleh saja. Iya. Sejauh ini yang sudah Bapak lakukan ini kan menarik ini, malah menjadi contoh bagi daerah lain. Kira-kira berapa sadar sih masyarakat sudah selama 2 minggu kemudian ini? Ya Bapak lihat. Kita begini Pak Anwar. Ya. Sadarnya manusia itu kan terhadap ini mungkin kita bisa lihat ya. Kalau Banda Aceh relatif sudah banyak sekali di jalan itu yang pakai masker. Iya kan? Itu salah satu indikator. Itu salah satu indikator. Iya. Indikator yang kedua, hari ini kita sudah berubah penilaian. Iya. Yang kemarin sebentar kita menjadi merah, hari ini kita sudah orange. Ya, turun. Insya Allah ini kalau ini patuh terus minggu depan bisa saja kuning. Iya. Ya, ini salah satu kepatuhan yang yang kita dapatkan dari kepatuhan. Kemudian coba kita lihat ini. Saya kemarin melihat ini, saya panggil kepala dinas kesehatan. Ini kenapa sedikit sekali yang sembuh ini. Ternyata setelah saya pressure mereka kerja all out dengan rumah sakitnya, dengan puskesmasnya semuanya, sebentar saja itu sudah bisa hampir mendekati kesembuhan nasional. Nasional itu sembuhnya 74,4. Kita sudah 67,1, berarti kan 7% lagi. Jadi ini artinya betul-betul kita menuntut sekarang kesadaran bersama ini ya. Kesadaran bersama. Jadi apa manfaatnya? Kalau seandainya yang sembuh ini tidak patuh dan dia memang sudah tahu bahwa dia itu sudah terkena COVID, maka kita akan banyak terus ya gara-gara dia nih betul. Tapi karena dia patuh dan tentu yang sudah di swab ini positif, dia kan takut betul. So, secara otomatis ada perwal lagi pasti dia patuh. Kan? Jadi tidak tertular kepada orang lain seperti itu. Ada nggak untuk menyempitkan gerak orang-orang misalnya dari luar sehingga ini tidak terlalu masuk ke Kota Banda Aceh? Karena apa? Banda Aceh kan ini sudah turun ke orange ya. Mungkin insya Allah sedang bukan lagi akan hijau. Tapi dengan banyaknya orang masuk, ini kan akan berdampak juga, Pak. Jadi saya merasakan sendiri ya. Sebenarnya disiplin protokol kesehatan itu yang paling penting. Dia datang ke sini, siapa saja yang datang ke sini, tentu kita pada saat dia datang, kita hotel itu sudah meminta swab ya. Mungkin waktu naik pesawat pun sudah minta swab ya. Mungkin yang jalan darat yang menginap di hotel minta swab. Mungkin juga dimanapun kita kalau ada pendatang kita menanyakan dulu apa sudah di swab ya. Jadi kemudian protokol kesehatan ini tetap harus dijalankan. Memakai masker, jadi dia tidak membawa penyakit ke sini. Ini yang paling penting kan, orang datang ini kan kita beranggap akan membawa penyakit. Kita Banda Aceh tidak menghambat orang datang ke Banda Aceh. Kita juga butuh uang mereka untuk memajukan ekonomi kita di sini. Jadi maka kita harus selalu, siapa yang saya datang sini tetap hormati saudara-saudaraku BWN ya kan, jadi sebagai tamu lah. Sebagai tamu ya. Oke, para pemirsa, jadi ini baru babak pertama ini. Kita tanya ke Pak Wali. Insya Allah apa yang telah disampaikan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita taat dan patuh terhadap protokol kesehatan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perwal nomor 51 tahun 2022. Tapi ini tidak berarti apa-apa jika masyarakat sendiri tidak akan patuh dengan prokes ini. Nah, untuk selanjutnya kita tanya ke Pak Wali, sejauh apa sih gerak-gerak COVID ini mempengaruhi kepada ekonomi masyarakat kota? Silakan Pak. Iya, kita apabila COVID ini terus banyak di Kota Banda Aceh yang terjangkit daripada COVID, coba kita lihat saja Jakarta, itu harus dilakukan PSBB ataupun pelaksanaan pembatasan sosial yang berskala besar ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kan kalau itu sudah dilakukan, semua akan ditutup
kegiatan di Kota Banda Aceh. Iya. Ya. Maka kita masih ada toleransi di sini. Masih ada kita memberikan kesempatan kepada para pengusaha, pedagang dan lain-lain sebagainya untuk mencari rezeki. Jadi sangat besar pengaruh. Jadi pengaruhnya tidak hanya itu. Dengan COVID-nya itu, yang pertama kita ekonomi sudah jelas terganggu. Yang kedua, kerja kantor terganggu. Yang ketiga, aktivitas agama terganggu. Yang keempat, sekolah tidak jalan. Kelima, kegiatan sosial lainnya apa saja itu terganggu. Jadi sebuah sektor ya? Semua sektor. Ya mungkin kita pun di bidang media ini juga terganggu. Mungkin kalau dulu kan bisa bersama-sama mosot nih apalagi sekarang ini kan harus jaga jarak. Jadi seperti itu dan akan menurun terhadap orang-orang menggunakan media. Kami mendengar juga dapat informasi Pak Wali Kota, Bapak juga memberikan bantuan-bantuan ini. Oh ya. Karena dalam kondisi COVID yang sebenarnya ekonomi tidak jalan, justru Wali Kota turun tangan bagaimana membiayai. Apakah dari UMKM atau apa namanya? Jelas ini sangat menguntungkan masyarakat. Apa saja sih Pak yang di? Ya, kita sejak dari awal itu kita sudah menyalurkan lebih dari 30.000 bantuan kepada masyarakat, lebih dari 30.000. Mulai ini yang kena dampak ya? Yang kena dampak dan yang dilaporkan oleh kepala desa masing-masing. Jadi kita tidak tahu itu siapa, tapi yang penting kita menganggap kebenaran itu berada di desa masing-masing ya. Mulai dari pembagian sembako, kemudian bantuan langsung tunai dari pemerintah, kemudian juga bantuan dari provinsi sembako, kemudian juga ada bantuan dari Menteri Sosial dan juga dari pusat juga yang dan dana desa itu juga yang dibantu. Kemudian di samping itu kita juga membantu hari ini sore sebentar lagi saya habis ini langsung ke acara itu akan membagikan peralatan untuk usaha. Ada 100 UMKM itu yang bentuknya apa Pak? Ala-ala misalnya orang misalnya ada seorang usaha itu dia menjual jus. Kan perlu blender perlu alat jus itu. Peralatan itulah. Peralatan itu. Atau misalnya membuat martabak telur, kan pandai buat tapi nggak punya alat. Jadi kita bagikan itu. Ini berapa banyak Pak? Ada 100, tapi itu memang dari bantuan dari bukan kita punya, tapi bantuan orang yang usaha kita sehingga kita bisa ada itu, ya kan. Tapi kita seleksi itu dengan sangat ketat. Yang pertama tidak boleh yang sudah mendapatkan bantuan bantuan apapun yang artinya tidak boleh double ya? Tidak boleh double Kemudian juga minggu depan hari Jumat, sebenarnya besok kita akan menyerahkan bantuan dari Baitul Mal juga modal usaha. Ini tapi karena belum selesai tadi kita minggu depan. Dan kita tidak terlepas juga punya Mahira Muamalah Syariah sebagai lembaga keuangan kita tetap mensupport modal, tapi itu dengan sistem harus membayar, wajib membayar. Wajib bayar. Ini istilahnya revolving kan? Iya, revolving. Ada dana revolving kita berikan supaya ekonomi kita di Kota Banda Aceh ini bangkit dan mereka tidak kesulitan modal. Jadi saling tolong-menolong gini. Iya, benar. Oke, para pemirsa, demikian tentang ekonomi. Sekarang kita mau tanya bagaimana kepada wali kota ini, bagaimana kehidupan sosial dalam keadaan COVID selama mewabahkan COVID di Kota Banda Aceh. Gimana Pak? Ya, kita lihat bahwa kegiatan masyarakat, kegiatan sosial masyarakat itu menurun ya. Misalnya pesta perkawinan, acara-acara pernikahan pun dibatasi. Kemudian acara orang meninggal pun dibatasi, tahlilan pun bukan dibatasi sebenarnya. Orang pada menjaga prokes prokes itu protokol kesehatan. Jadi ini akibat daripada COVID. Jadi karena COVID ini memang senangnya menular. Senang dia tuh menular. Jadi bukan penyakit yang paling aneh nih. Kok salam aja bisa menular ya. Jadi beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi
sangat terganggu kegiatan sosial, maka kita sangat penting sekali masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jadi kemudian juga kegiatan ibadah kita terganggu ya. Mungkin sebenarnya selama ini bisa berlama-lama ataupun bisa secara bebas silaturahmi kita. Coba kita lihat lebaran saya kemarin itu ya, tidak ada lagi yang buat halal bihalal ya kan. Jadi ini adalah pengaruh-pengaruh sosial yang berdampak kepada ekonomi, karena ekonomi itu adalah hukumnya adalah semakin banyak konsumsi semakin banyak berputar ruang. Jadi konsumsi ini banyak, bagaimana? Salah satunya adalah harus banyak aktivitas. Roda ekonomi bergerak apabila aktivitas itu banyak. Jadi apabila kita diam saja di rumah, tidak minum apa-apa, tidak minum kopi, tidak apa-apa, tidur takut karena COVID, ekonomi tidak jalan. Jadi terbebani semuanya. Terbebani semuanya. Jadi maka saya selalu meminta agar ini semua bisa jalan, kita jaga semuanya. Masyarakat jaga, semua kita jaga, supaya apabila sudah menjaga protokol kesehatan, insya Allah angka tadi itu sudah 442 sampai sana ini. Ini bisa turun lagi, Pak. Saya minta ini yang sehat nih harus di bawah 300. Saya sudah instruksikan tadi pagi, sudah saya panggil ini betul-betul kerja maksimal ini. Kepala Dinas Kesehatan ini harus turunkan lagi nih. Jadi sehingga nanti kita tidak traumatis. Ini kalau kemarin ini bisa kita lihat 1.000 orang yang belum sembuh, yang dirawat. Jadi di mana rawatnya nih? Di rumah sakit atau di rumah atau di mana itu udah penuh kan? Rumah sakit kita berapa kapasitas di Banda Aceh aja? Rumah sakit Merangsa 40 orang cuma muat. Dan di Mutia kita muat 50. Jadi 90 yang bisa dirawat. Coba ini kena kebetulan ada OTG orang tanpa gejala ada di sini. Maka orang-orang tanpa gejala ini harus sudah lewat 10 hari ke atas atau 14 hari ini. Jadi kalau dia tidak menyampaikan rasa sakit lagi, ya udah berarti dianggap sembuh kan. Seperti itu. Oke, Pak Wali. Ini kan dengan gara-gara COVID ini semua seperti yang sudah dikatakan nih, ekonomi kacau, sosial kehidupan kan terbatas, orang bertambah berpenyakit, ketakutan, traumatik. Pak Wali sebagai pimpinan daerah berasa nggak traumatik ini? Berasa takut nggak dengan COVID ini? Saya orang yang paling banyak ketemu sama orang. Tiap hari ini saya sudah berapa tadi pagi upacara 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Setelah itu setelah itu pertemuan-pertemuan kecil kemudian barusan saja sebelum ini jam 12 tadi ada tamu makan siang bersama rame lagi kemudian kita acara lagi hari ini, sebentar lagi ada 4 acara lagi setelah ini. Jadi modal saya, Pak, saya sangat disiplin. Sangat disiplin dalam rangka menjaga COVID ini. Kadang-kala terus aja sama ibu aja saya nggak mau nyentuhin kalau nggak perlu bukan dia. Kalau baru saya tanya pulang di mana, hari pas cuci tangan dulu baru kita bisa ketemu, kalau nggak bisa. Ya begitulah. Jadi saya apalagi menjaga jarak. Ini saya paling trauma hari itu waktu pendopo wali kota 4 orang positif waktu bulan Agustus termasuk saya baru ketemu sama Kabak Humasnya sore harinya, besok dia udah positif. Coba bayangkan lah. Memang wali kota sebagai pimpinan itu nggak boleh traumatik, Pak. Karena kalau traumatik wali kota otomatis jadi bahaya apalagi. Makanya saya olahraga saya menjaga diri itu konsen sekali menjaga olahraga dan kemudian menjaga, kalau disuruh minum air kelapa saya minum terus tiap hari air kelapa. Kalau saya suruh makan apa, pisang, saya makan pisang terus tiap hari. Jadi saya pelajari juga di silabus apa yang dapat menghambat tertularnya daripada COVID. Salah satunya adalah dengan berolahraga, kemudian konsumsi yang tidak mengundang banyak yang pegang makanan panas gitu. Saya
kami masak sendiri. Langsung berdua sama ibu masak itu satu, berdua nggak boleh orang masak. Iya, terus ke Sigli kemarin saya main tenis, ibu saya bawa ke sana khusus untuk masak. Masak untuk saya. Jadi nggak boleh bercampur. Nggak boleh bercampur, Pak. Karena Pak Wali, ini yang terakhir, kita minta Pak Wali instruksi untuk seluruh pegawai yang ada di Aceh dan harapan kepada masyarakat untuk melaksanakan prokes di Kota Banda Aceh. Silakan Pak. Baik, Pak Anwar, saya tak pernah henti-hentinya. Dalam kesempatan apapun, protokol kesehatan itu tetap saya sampaikan. Dan di dalam baliho-baliho tetap saya sampaikan di ujungnya itu ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Maka oleh karena itu kepada para pegawaiku yang tercinta di Kota Banda Aceh, pada jajaran pemerintah Kota Banda Aceh dan mungkin juga pegawai-pegawai lain yang berada di Kota Banda Aceh, baik TNI, Polri, sipil, kemudian juga kepada seluruh masyarakat tercinta, patuhilah protokol kesehatan. Dan kami tidak ada pilih kasih terhadap penerapan ini dan pasti akan ditindak apabila ada pelanggaran pada saat dirazia ataupun diketemukan oleh tim gugus tugas yang tergabung dalam itu adalah Satpol PP dan Polri dan TNI, pasti akan diambil tindakan tegas. Jadi jangan sampai itu melanggar. Dan kepatuhan itu akan menguntungkan bagi keluarga, akan menguntungkan bagi teman-teman kita, akan menguntungkan kepada semuanya, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi sehingga kita normal kembali. Alhamdulillah kita bisa seperti biasa lagi. Jadi masyarakat juga kita patuhi protokol kesehatan itu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Jadi ini protap wajib ya. Jadi apabila ini dilakukan, saya yakin, saya yakinnya, baru kita 2 minggu saja kita terapkan ini, kita sudah zona oranye dan penurunan itu sudah grafiknya sudah turun. Tadi karena kita nggak bisa perlihatkan grafik, tapi grafik itu sudah begini memang, Pak. Oh, hampir datar. Dan kalau kesembuhan itu gini. Jadi artinya adalah ini kepatuhan itu perlu sekali. Dan apabila tidak dipatuh, ya kita jalankan dengan sikap sanksi yang sudah ditetapkan oleh perwali itu sendiri. Akan kita jalankan dan akan kita tindak. Oke, terima kasih. Demikian para pemirsa acara PEHTEM kita di acehback.com hari ini yang sudah kita hadirkan tadi Bapak Wali, dan beliau sudah menyampaikan semuanya. Semoga kita patuh dengan apa yang telah disampaikan tadi dan taat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pak Wali adalah Perwal nomor 51 tahun 2020. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Kota Banda Aceh. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang sudah bersedia hadir. Yang jelas hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Terima kasih Pak Wali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.